Ada Syekh Puji Semarang menikahi istrinya itu umur 12 tahun. Dia membawa buku sejarah seabrek-abrek di pengadilan supaya dia tidak dihukum karena Nabi Muhammad melakukan ini. Saya masih lumayan. Kemudian setelah keluar dari penjara, dia menikahi lagi wanita umur 7 tahun. Syekh Puji. Dia tidur dengan wanita umur 7 tahun. Syekh Puji itu kaya raya karena hasil lukisan tulisan-tulisan Arab yang ditulis di atas kuningan, lalu dikirim ke Arab sana. Ayat-ayat apa saja itu dibuat sedemikian rupa, saudara-saudara, sehingga dia kaya karena ekspor kaligrafi Arab ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini membahas tentang kehidupan Syekh Puji. Katanya Syekh Puji menikahi gadis di usia 12 tahun. Itu memang benar, tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan baru-baru ini Syekh Puji itu menikahi gadis di usia 7 tahun. Inilah kebohongan Saifuddin Ibrahim untuk mencari donasi dengan membuat berita hoax. Jadi dia ini membahas kekayaan dari Syekh Puji. Ngapain kita bahas kekayaan Syekh Puji? Syekh Puji membuat usaha itu tidak merugikan orang lain. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim mencari usaha sangat merugikan orang lain, selalu ngemis-ngemis donasi. Di video selanjutnya, Saifuddin Ibrahim juga membahas kehidupan orang tuanya dulu. Kehidupan orang tuanya yang sangat sederhana. Tapi sekarang Saifuddin Ibrahim ini bisa merasakan kemewahan setelah berpindah ke agama Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan share videonya untuk mendukung channel ini. Selamat menyaksikan. Muhammad ini adalah pembohong besar. Pembohong besar dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Allah dan Jibril yang menyampaikannya itu setiap hari, setiap waktu. Bahwa Al-Quran itu adalah dari Jibril. Orang-orang bodoh itu percaya saja dengan dongeng-dongeng Muhammad itu. Kemudian mengubah, yang ketiga adalah mengubah ibadah-ibadah jahiliyah, ibadah paganisme menjadi ibadahnya Islam, lalu diubah bacaan-bacaan. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan dari Nabi Muhammad SAW, dongeng-dongeng dari Nabi Muhammad. Tapi banyak orang yang percaya, itulah bodohnya orang Islam, kata si Udin ini. Sebenarnya kalau kita mau membuktikan apakah Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad atau Al-Quran ini firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gampang sekali. Kenapa? Di sini kita bisa membaca dan kita bisa melihat fakta-fakta yang sekarang ini. Kalau ini karangan dari Nabi Muhammad, tentu Al-Quran ini bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi, dengan masa sekarang, dengan masa dulu, dengan masa yang akan datang. Apakah Al-Quran itu ada pertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Lalu bagaimana dengan Bible? Dikatakan di dalam Bible bahwa langit ini punya tiang di 4 penjuru. Kemudian dikatakan lagi di dalam Bible, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi kita lihat kenyataan sekarang ini, orang yang tinggal di pegunungan itu justru yang sangat sering merasakan gempa. Dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi. Kenapa untuk menyetabilkan bumi? Karena langit ini tidak punya tiang. Dikatakan di dalam Bible, kalau langit ini punya tiang, kalau langit ini punya tiang, berarti langit ini itu sama seperti rumah. Dari contoh yang singkat ini, kita bisa membuktikan kitab suci siapa yang penuh dengan dongeng, Al-Quran apa Bible. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Ibu bapak saya itu orang yang mengasihi. Sudah saya lihat dari awal, hidupnya sederhana sekali. Bapak ibu saya itu, tetapi mau menolong dan membantu orang lain. Itu yang saya lihat, sehingga mungkin perubahan saya dari Muslim kepada Kristen itu menjadi bagian yang luar biasa yang saya nikmati hari ini. Karena saya menemukan hati dan perasaan saya untuk menjadi sesungguhnya adalah pengikut Yesus yang setia. Secara tanpa disadari oleh si Udin Bongak Duda Tua ini, dia ini lagi membongkar kebaikan di sisi kehidupan Islam. Meskipun orang tuanya memiliki kehidupan sederhana, tapi orang tuanya ini sering mengasihi orang lain.
membantu orang lain, dan orang tuanya tidak pernah mengemis. Nah, itu kebaikan dalam kehidupan Islam. Tapi bisa kita perhatikan bagaimana kebaikan dalam kehidupan Islam. Tapi bisa kita perhatikan bagaimana kehidupan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini setelah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Si Udin ini selalu ngemis-ngemis donasi, padahal tubuh si Udin ini masih sehat, masih kuat untuk bekerja. Tapi di sini juga si Udin ini memperdaya dan manfaatkan istrinya untuk menafkahi si Udin. Sarah Ayu mengatakan kerja si Udin ini hanya ungkang-ungkang kaki mengharapkan donasi yang tidak pernah pasti. Apabila orang Kristen tidak kirim donasi kepada Saifuddin Ibrahim, bisa kita perhatikan bagaimana Saifuddin Ibrahim ini ngamuknya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu jahat, jangan masuk agama Kristen. Dan Udin juga pernah mengatakan kalau dia ini lebih mulia daripada Yesus. Saya bisa tidur di hotel bintang 5, sedangkan Yesus itu digantungkan di kayu salib yang penuh kesakitan dan terkena hujan. Tapi kalau saya bisa tidur di hotel bintang 5, ini kata si Udin. Jadi si Udin ini mengatakan dia ini lebih mulia daripada Tuhannya. Ini kan orang ODGJ. Kalau ada orang yang mengatakan lebih mulia daripada Tuhannya di agama manapun. Yesus ini diakui oleh saudara kita yang Kristen sebagai anak Tuhan, sebagai penebus dosa mereka. Tapi si Udin mengatakan dia ini lebih mulia daripada Tuhannya. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.